Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz dan Ustadzah, hari ini awal pembelajaran tahun ajaran baru 2020-2021. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita melaksanakan wisata edukasi, yang mana wisata edukasi kali ini kita berlokasi di Museum Nasional Bengkulu. Oke anak-anak Ustadz, sebelum kita mulai jalan-jalan, kita perkenalan terlebih dahulu dengan Ustadz di sini, Ustadz Mubarak Al-Makhzumi selaku Kepala SDIT Al-Hasanah 2, dan ada guru kelas 1, wali kelas, dan satu lagi Ustazah Yulia Mahfadai. Oke, nanti selanjutnya kita akan bertemu di lokasi. Terima kasih. Baik anak-anak Ustadz dan Ustadzah, silakan simak video selanjutnya. Dalam salah satu kebudayaan kita ada yang namanya prosesi tradisi tabor. Nah, dalam prosesi adat tabor ini ada beberapa alat musik yang sering digunakan untuk pengiringan tabor. Yang pertama, salah satu contohnya yaitu ada tasan. Nah, ini adalah namanya tasan. Nah, kemudian ada yang namanya dol. Nah, dol bentuknya seperti ini yang biasanya atasnya itu terbuat dari kulit sapi. Nah, dol itu ada 3 macam pukulan. Yang pertama tamatam, suena, dan sueri. Kemudian ada jari-jari untuk proses pengaraan tabor ya. Itu ya yang warna hijau itu namanya jari-jari. Nah, ini adalah rangkai tabor yang sudah dihias sedemikian rupa. Nah, Ustazah, di museum ini ada beberapa banyak rumah adat yang kita ketahui. Yang pertama ada rumah adat Enggano yang biasa dibaca dengan Yupkadi. Nah, ini adalah rumah kepala suku Enggano yang berbentuk rumah panggung yang memiliki 4 tiang segi yang panjang kakinya ini sampai dengan 6 meter. Nah, atapnya ini berbentuk dengan kubah dengan 2 lantai dan ada pintu untuk mereka masuk. Nah, rumah ini tidak memiliki dapur, hanya plong bentuk rumah tangga saja yang terbuat dari batang kayu, kemudian digunakan untuk tempat-tempat tidur yang di bawahnya tidak berdinding. Seperti itu anak-anak. Nah, yang kedua, ini ada rumah adat replika Bergurau Bandung. Nah, rumah Bergurau Bandung adalah rumah tradisional suku Serawai yang berbentuk rumah panggung yang di atasnya ada ijuk yang memiliki dinding sebelah kanan miring berdiri di atas pundak-pundak. Nah, rumah ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu ada kolom, ada badan rumah, dan ada atap rumah. Bagian inti atau badan rumah berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga, yang bagian pelafonnya itu terkadang digunakan untuk menyimpan barang-barang termasuk pusaka keluarga. Ada replika rumah kubung beranak. Nah, rumah kubung beranak ini adalah rumah tradisional bangsawan suku Rejang Pesisir yang berbentuk rumah panggung yang juga memiliki atap ijuk, dinding pelupuk, lantai dari bambu, dan bidai. Pada bagian samping kiri, badan rumah terdapat
gerbang-gerbang yang memanjang sampai ke bagian belakang rumah. Nah, ini terbuat dari bambu yang dapat diangkat-angkat. Nah, yang ini namanya barong landong, boneka manusia besar yang terbuat dari rangkaian bambu. Kemudian kepalanya terbuat dari kayu. Boneka ini biasanya digunakan dalam acara adat suku Lembang. Untuk benda-benda koleksi yang ada di Museum Negeri Bengkulu itu sendiri sekarang berjumlah 6.150 koleksi yang terdiri dari 8 jenis koleksi dengan rincian biologika 37, etnografika 2.764, arkeologika 90, historika 8, numismatika atau heraldika sebanyak 1.187, keramologika 1.901, filologika 148, dan teknologika 15 koleksi. Berikut adalah sebagian contoh-contoh benda koleksi yang ada di Museum Negeri Bengkulu. Yang pertama itu ada koleksi teknologika. Contohnya ada kincir air dan akordion. Selanjutnya, anak-anak Ustadz, koleksi yang kedua yaitu koleksi biologika. Contohnya di sini ada beruang dan penyu. Koleksi selanjutnya yaitu koleksi etnografika. Di sini contohnya ada barong landong. Barong landong ini seperti yang sudah kita saksikan di video tadi. Selanjutnya ada koleksi arkeologika, yakni benda budaya masa lampau sejak masa prasejarah sampai masuknya pengaruh barat, serta koleksi lainnya yang berasal dari hasil penggalian arkeologi. Nah, contohnya di sini ada kapak batu dan nekara. Koleksi selanjutnya ada historika, yaitu benda koleksi yang merupakan hasil budaya masa lampau yang menjadi objek penelitian ilmu sejarah. Di sini contohnya ada mesin cetak dan meriam kecepek. Mesin cetak ini ternyata pernah digunakan juga oleh Bung Karno untuk mencetak naskah undangan grup sandiwara Monte Carlo semasa pengasingan di Bengkulu. Dan pada waktu Perang Kemerdekaan kedua dipakai juga untuk mencetak uang ori atau PMR yang berlaku untuk Keresidenan Bengkulu. Mesin cetak ini ternyata ditemukan di daerah Kepahyang. Sedangkan untuk meriam kecepek, bahan terbuat dari tiang telepon atau tiang listrik. Bahan peledaknya terbuat dari pecahan-pecahan kaca, sisa-sisa paku ditambah dengan belerang. Selanjutnya ada koleksi numismatika atau heraldika. Numismatika yaitu setiap mata uang atau alat tukar yang sah. Heraldika yaitu setiap tanda jasa, lambang, dan tanda pangkat resmi. Di sini contohnya ada mata uang kertas, yaitu uang kertas ori atau uang Republik Indonesia yang diterbitkan di Bengkulu sebagai alat tukar yang sah untuk daerah Keresidenan Bengkulu. Namun untuk keluar uang ini tidak berlaku. Dan ada juga mata uang logam. Angka tahun 1820 mempunyai nilai nominal 3 gulden. Fungsi sebagai alat tukar yang sah pada masa penjajahan Belanda di Bengkulu. Selanjutnya ada koleksi filologika, yaitu koleksi naskah kuno yang ditulis tangan menguraikan tentang sesuatu hal atau peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan alam lingkungan, termasuk legenda dan lain sebagainya. Terakhir yaitu koleksi keramologika.
Benda budaya terbuat dari tanah liat yang dibakar. Di sini contohnya ada piring dan guci. Selain yang Ustadz sebutkan tadi, masih banyak juga koleksi-koleksi benda-benda bersejarah yang ada di Museum Negeri Bengkulu, seperti beberapa miniatur rumah adat yang mana videonya sudah kita saksikan sama-sama tadi ya. Baik anak-anak Ustadz, itulah tadi wisata edukasi kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan budaya kita dan kita juga bisa melestarikan budaya kita, khususnya budaya Bengkulu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.